Hai teman-teman semuanya, jumpa lagi bersama aku di Vlog Mama Jaya. Apa kabar semuanya teman-teman? Semoga sehat selalu ya, amin. Nah maaf ya teman-teman kalau akhir-akhir ini aku jarang mengupload video dikarenakan anakku sedang sakit ya teman-teman. Anakku sedang mau tumbuh gigi mungkin ya, jadi bawaannya demam terus mencret gitu. Dan juga akhir-akhir ini dia kena batuk gitu, sudah minum obat tapi belum sembuh-sembuh. Jadi baru kali ini aku sempat membuat videonya berhubung anakku sudah berobat dan sudah mendingan. Nah, oke teman-teman, seperti biasa videoku tentang keseharian aku ya. Jadi di sini aku mau nge-share kegiatan aku sehari-hari. Nah, ini videonya sudah ada beberapa hari, tapi belum sempat aku edit dan sekarang baru bisa keedit dan bisa diupload. Nah, oke teman-teman, di sini aku sedang mengambil kain dari jemuran ya. Ini sudah sore, jadi aku mau mengambil kain dari jemuran ini. Nah, berhubung cuacanya sangat bagus, jadi jemurannya kering semuanya. Nah, oke, ini juga aku tadi paginya sudah membersihkan halaman rumah ya, tapi aku lupa mengambil videonya, bukan karena lupa sebenarnya, tapi malu ditengok sama tetangga gitu. Nah, ini karena sepi, karena nggak ada orang yang menengok, makanya aku bisa ngambil videonya seperti ini. Nah, ini aku sudah membersihkan halaman rumahku tapi belum semua ya. Dan itu sudah aku tanami lagi bunga-bungaku. Karena sebelumnya bungaku sudah mati dan layu-layu gitu. Jadi di sini aku merombak lagi dan itu dia. Ini dia beberapa bunga yang aku tanam. Sebenarnya bukanlah bunga-bunga yang gimana-gimana, tapi kalau halaman rumah kita itu ditanami dengan bunga, rasanya sangat indah dan cantik sekali. Nah, oke teman-teman, di sini aku sambil ngecat rambut ya. Jadi itu aku tutup rambutku karena aku sedang ngecat rambut. Nah, sembari menunggu cat rambutnya meresap ke rambut dan ini juga aku sambil membereskan rumah. Nah, di sini aku karena sudah ingin sekali, sudah lama ingin sekali ngecat rambut tapi belum aku turuti dan inilah baru aku bisa turuti karena aku pergi ke pajak gitu ya ke minimarket bersama iparku karena aku sudah menjalani trimester ketiga ataupun kehamilanku sudah masuk 7 bulan. Jadi aku teman-teman udah nggak berani lagi membawa motor sendirian. Makanya kalau aku ada keperluan selalu minta tolong sama iparku dan aku dibonceng oleh beliau. Dan kalau ada keinginanku ya sekalian aja aku beli gitu. Nah, ini aku sedang membereskan rumah. Rumahnya sangat super berantakan ya, maklumlah teman-teman. Anakku sudah mau 1 tahun nih dan lasaknya juga super-super aktif dan lasaknya juga minta ampun. Ya, tapi biarpun teman-teman seperti itu, aku tetap happy untuk membuat konten ini dan semoga kalian senang ya. Semoga kalian tak pernah bosan menonton videoku ini. Nah, maaf ya teman-teman kalau akhir-akhir ini aku jarang upload video, itu dikarenakan anakku sedang sakit. Anakku mau tumbuh gigi, jadi bawaannya demam sama mencret. Belum juga dia ada batuk, jadi beberapa hari ini dia sangat cengeng sekali. Dan ini juga sudah berobat dan sudah mendingan, baru bisa aku mengedit video ini. Nah, oke teman-teman, inti ataupun topik dari video kali ini adalah tentang jika ada keinginan, jangan kita tunda kalau kita bisa menuruti keinginan kita. Karena kalau terlalu mengirit juga rezeki semakin sulit datang. Nah, ini aku cerita tentang seperti itu karena ini pengalaman aku pribadi ya teman-teman, dimana kalau ada keinginan aku terus aku tunda-tunda, rezekiku semakin sulit datang gitu teman-teman. Tapi kalau aku turuti keinginanku, misalnya nih pengenlah beli anting gitu. Sebenarnya uangnya ada gitu. Tapi karena ya udahlah ngirit aja lah ngapain beli anting. Masih ada kebutuhan yang lebih penting gitu. Sebenarnya itu adalah hal yang positif. Tapi ada juga hal negatifnya bagi saya pribadi ya teman-teman. Hal negatifnya adalah karena saya terlalu mengerit padahal uangnya tadi kepake aja gitu, habis-habis gitu aja gitu. Terus
rezekinya juga semakin sulit datang. Tapi kalau aku turuti keinginanku, misalnya nih pengen beli anting gitu, terus aku turuti aja beli antingnya karena memang uangnya ada, bukan karena maksa ya. Tapi yang namanya rezeki pasti ada aja datang, entah pun dari suami, entah pun dari ternak, entah pun dari tanam-tanaman gitu teman-teman. Jadi rezeki itu berdatangan dengan sendirinya. Tapi kalau kita terlalu irit, rezekinya semakin seret gitu, semakin sulit datangnya. Dan ini pengalaman aku pribadi ya teman-teman, makanya kalaupun ada orang yang menilai aku tuh boros, ya memang boros. Tapi yang namanya rezeki selalu aja ada datang gitu. Makanya teman-teman, kalau buat teman-teman jangan terlalu ngirit-ngirit ya. Karena terlalu ngirit juga rezeki semakin sulit datang. Tapi bukan aku mau mengajar teman-teman untuk boros ya, enggak. Kalau memang kebutuhan kita masih pas-pasan dan uang kita masih pas-pasan, janganlah terlalu boros-boros. Tapi kalau uang kita mencukupi dan keinginan kita itu bukanlah hal yang membuat kita boros, ya kenapa harus kita tunda-tunda? Kenapa harus kita tidak menuruti keinginan kita gitu teman-teman. Nah, oke teman-teman, ini aku sedang melanjutkan membereskan tempat tidur. Nah, inilah tempat tidur kami. Ini tempat tidurnya masih sangat-sangat sederhana gitu ya teman-teman. Nah, doain ya teman-teman, semoga kami itu bisa menabung dan bisa membangun rumah. Karena impian aku yang paling besar itu adalah bisa membangun rumah. Biarpun rumah kecil, kalau sudah rumah sendiri, rasanya sangat-sangat senang sekali ya teman-teman. Dan ini itu rumah masih rumah kontrakan. Tapi biarpun rumah kontrakan, tetap syukur. Tetap kita syukuri ya. Karena kita masih bisa menempati rumah yang layak. Bisa terhindar dari terik matahari dan hujan, bisa berkumpul bersama keluarga tercinta gitu teman-teman. Jadi banyak hal yang harus kita syukuri dan jangan membanding-bandingkan kita sama orang lain, dan itu adalah hal yang membuat kita itu semakin terpuruk. Jadi banyak hal yang harus kita syukuri ya teman-teman, misalnya masih bisa bernapas. Kayak mana kalau kita sudah amit-amit ya, kalau sudah tiada gitu, ya kita mana bisa lagi menikmati kayak mana kehidupan ini gitu. Terus kita masih diberi kesehatan, ya kayak mana kalau kita sakit gitu ya kan. Jadi kita berbaring aja di tempat tidur ataupun berbaring di rumah sakit. Itu adalah hal yang mungkin membuat kita merasa hidup ini tak ada gunanya gitu. Jadi kalau kita masih sehat, masih diberi napas kehidupan, masih bisa bekerja, itu adalah hal yang harus disyukuri. Oke teman-teman, di sini aku sambil menggendong anakku, sambil mencuci piring. Ya seperti inilah aku setiap hari ya teman-teman. Biarpun sedang hamil, biarpun anakku sudah besar, sudah mau 1 tahun, tapi anakku tetap harus ku gendong-gendong dan kulakukan pekerjaanku ini. Supaya apa? Supaya kerjaku bisa aku kerjakan dengan santai dan bisa juga aku mengambil video untuk kubagikan sama kalian. Nah, semoga teman-teman bisa termotivasi dari video aku ini. Motivasinya adalah melakukan pekerjaan dengan ikhlas, dengan senang hati, dan jangan karena paksaan gitu. Oke, teman-teman. Di sini aku mencuci piringnya lumayan banyak nih teman-teman, dan teman-teman juga bisa melihat ya kalau anakku ini sangat-sangat lasak sekali. Ya, jangan dibully ya. Kok itu anaknya digituin, kok anaknya nggak diiniin, kok anaknya kok nggak ditidurin dulu. Ya, jangan dibully ya teman-teman. Anakku biarpun sudah kutidurkan ataupun biarpun sudah kuayun, tapi nggak bisa tenang dia tidur itu. Dia nggak bisa lama tidurnya, 30 menit pun nggak nyampe. Jadi kalau aku ayun harus disitulah aku terus mengayun-ayunnya. Jadi itu kan memakan waktu. Dan kalau seperti itu nanti nggak bisa aku kerjakan pekerjaan yang lainnya. Dan anakku juga tipe orang yang jarang ya kalau tidur siang, jarang dia tidur siang. Jadi ngapain aku paksa tidur siang kalau memang dia tidak mau tidur siang. Makanya sambil aku gendong, sambil
aku kerjakan pekerjaanku. Dan biasanya setelah selesai pekerjaanku, aku bawa dia bermain-main dan juga kadang aku dorong-dorong main sepeda gitu. Tapi kalau sudah malam, barulah dia bisa tidur dengan tenang mulai dari jam 7 sampai pagi. Kalau malam memang dia bangun, tapi bangun kalau dia mau minta minum susu. Nah, oke teman-teman, ini sudah selesai mencuci piringnya. Nah, oke setelah selesai mencuci piring, di sini aku mau membuat air mandi anakku. Nah, teman-teman, di sini aku selalu melakukan kegiatan aku sehari-hari seperti ini. Kalau anakku mandi, aku juga ikut mandi. Supaya apa? Supaya aku bisa tenang mandi, tidak buru-buru, dan anakku juga bisa bermain air sepuasnya gitu. Dan kalau aku tunggu-tunggu nanti anakku selesai mandi baru aku mandi, kayak mana aku mau mandi tenang, pasti terburu-buru ya kan. Dan juga kalau aku tunggu-tungguin anakku tidur baru aku mandi, ya pastinya aku sudah kemalaman mandinya. Nah, makanya aku selalu membuat bola-bola di mandinya anakku supaya dia bisa sambil bermain air, sambil main bola-bola, dan aku juga bisa mandi dengan tenang. Oke teman-teman, setelah selesai mandi, di sini aku mau memasak nasi karena nasinya tinggal sedikit lagi. Dan itu ada nasi sisa dari majikomnya, jadi aku bikin dulu ke dalam baskom dan itu mau aku cuci pancinya dan langsung memasak nasi di rice cooker. Nah, itu aku sedang mengambil beras yang bersih dari toples. Nah, di sini aku masaknya cuma satu cangkir aja karena ini kan mau makan malam gitu. Jadi aku itu masak yang secukupnya aja. Nah, di situ aku sedang membawa berasnya ke kamar mandi, mau dicuci lalu dibikin airnya. Oke, di situ aku sedang melap itu pantatnya majikom ya. Maaf ya teman-teman, kalau aku sudah punya kebiasaan, apalagi itu belum nggak pakai daster ya. Kalau pakai daster kian, mau aku buat mulap majikomnya pakai dasterku, tapi karena aku pakai celana, jadi pantatnya aku lap pakai celana aku. Itu sudah menjadi kebiasaan buruk aku ya teman-teman. Mohon dimaklumi. Nah, oke teman-teman, setelah itu lanjut. Di sini aku mau melipat baju dan ini adalah baju yang aku lipat yang aku lipat. Ini adalah baju yang aku angkat tadi. Yang namanya bekerja juga kita harus bisa memilih pekerjaan mana yang lebih dahulu kita kerjakan gitu. Jadi seperti cuci piring, mandikan anak, karena itu adalah hal yang harus kita lakukan terlebih dahulu. Jadi ini melipat kainnya belakangan aja. Karena kan melipat baju ini biasanya malam gitu. Tapi ini karena masih sore dan juga pekerjaan lainnya sudah beres, makanya aku ini melipat baju karena nasi anakku masih ada dan sisa ikan kami juga masih ada. Jadi langsunglah aku melipat baju. Tapi kalau memasaknya belum selesai, yang pastinya aku memasak terlebih dahulu dan ini melipat kainnya aku lakukan setelah malam hari, setelah anakku tidur. Nah itu anakku biarpun digendong nggak bisa tenang ya teman-teman. Dan gak terasa ya teman-teman, di sini aku sudah menjalani hamil trimester ketiga dan sudah jalan 7 bulan ya. Dan gak terasa 3 bulan lagi baru nanti lahiran. Aduh, doanya teman-teman semoga semuanya sehat-sehat dan semoga nanti
operasinya berjalan dengan lancar. Karena apa teman-teman? Karena ini masih jauh-jauh hari tapi aku sudah kayak gimana ya, sudah dak-dikduk, sudah agak gimana gitu mendengarkan yang namanya operasi. Tapi mau gimana, anak pertama operasi, sementara jarak dari anak pertama kedua sangat-sangat dekat. Ya otomatis harus dioperasi lagi. Karena kata dokternya kalau sudah 3 tahun lebih ataupun sudah 3 tahun baru hamil lagi, mungkin bisa dilakukan dengan lahir normal. Tapi kata dokterku karena jarak antara anak pertama ke anak kedua sangat-sangat dekat, otomatis harus dioperasi lagi. Dan sementara aku teman-teman mendengar yang namanya operasi, sudah sangat takut duluan gitu. Dan ini aja aku anak pertama sebenarnya takut, tapi ya dikuatin aja gitu. Dan ini juga sudah mulai kayak mana ya? Sudah mulai gregetan lagi. Nah, oke teman-teman, di sini aku sudah selesai melipat baju dan teman-teman juga bisa melihat kalau aku ganti baju ya. Di situ aku sambil mencet rambut lagi karena yang tadi itu rasanya kayak kurang terang gitu. Dan di sini aku lagi mencet rambutku lagi karena cat rambutnya aku beli 2 bungkus. Jadi aku coba satu dulu karena ternyata belum pas warnanya. Jadi aku cat lagi. Dan di situ aku ganti baju warna hitam supaya nggak kotor. Nah itu karena kainnya sudah selesai aku lipat, langsung aku susun ke ke lemari. Nah oke teman-teman, setelah itu lanjut aku mau mau nyapu rumahnya. Tadi aku belum sapu rumahnya karena di situ kain-kainnya. Takut nanti debu-debunya kena sama kainnya. Nah oke teman-teman, sekian dulu ya video dari aku. Dan itu aku sedang melihat anakku dan aku lari ke kamar karena dia tiba-tiba bangun. Dan kepalanya ternyata sudah mau jatuh teman-teman. Ya seperti inilah kalau aku membiarkan aku di ayunan. Makanya lebih baik aku gendong, aku lakukan pekerjaanku daripada aku tinggalkan dia di ayunan. Takut tiba-tiba jatuh terus kepalanya kebentur gitu, jadi sangat berbahaya teman-teman. Apalagi kasur kami itu sangatlah tipis, bukan yang tebal. Nah oke teman-teman, terima kasih ya telah menonton videoku. Sampai jumpa ke video berikutnya. Bye bye.